Anda kembali bersama kami. Tim gabungan kepolisian menangkap seorang pria pelaku pencurian mobil mewah yang tengah dititip di tempat pencucian mobil di Kota Makassar. Aksi pelaku yang diketahui merupakan karyawan di tempat cuci mobil tersebut akhirnya sempat viral di media sosial dan terekam kamera video CCTV. Inilah video rekaman CCTV saat seorang pria yang diketahui bernama Aan, 37 tahun, karyawan di tempat pencucian mobil di kawasan Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, mencuri sebuah mobil mewah yang tengah dititip di tempat kerjanya pada Kamis pekan lalu. Pelaku langsung mengambil kunci mobil yang tergantung kemudian membawa lari mobil tersebut. Berawal dari rekaman CCTV ini, tim unit Jatandras Polrestabes Makassar bersama Opsnal Polsek Ujung Pandang dapat mengidentifikasi dan mengetahui keberadaan pelaku, langsung melakukan penggerebekan di sebuah kamar di hotel kawasan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang disewa oleh Aan. Di dalam kamar tersebut, pelaku langsung dibekuk setelah sempat berusaha kabur melompat jendela kamar. Setelah diinterogasi, polisi pun langsung membawa pelaku untuk mencari mobil mewah seharga Rp550 juta yang telah digadaikannya sebesar Rp5 juta ke salah seorang rekannya di Kabupaten Goa. Berdasarkan penelusuran setempat, barang bukti mobil yang telah digadaikan oleh pelaku ini telah diserahkan oleh rekannya ke aparat kepolisian karena curiga kendaraan tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap. Polisi yang menuju lokasi pun langsung menyita kendaraan mobil tersebut dan membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolrestabes Makassar. Menurut Kanit Jatandras Polrestabes Makassar, Ibtu Afi Abrianto menuturkan, modus pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan kerjaannya sebagai karyawan di tempat cuci mobil yang dititipkan oleh korban. Pelaku melakukan aksinya karena faktor ekonomi dan ingin membayar utang yang bermain judi online dengan menggadaikan mobil yang dicurinya. Untuk modus pelaku melakukan, pelaku tersebut merupakan karyawan dari tempat cuci mobil di daerah Tamalan Raya. Jadi korban datang ke tempat cucian mobil, menitipkan kuncinya, namun saat berselang beberapa waktu, saat korban mengecek mobilnya, ternyata mobilnya sudah tidak ada dan karyawan yang dititipkan kuncinya sudah menghilang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diserahkan ke penyidik Reskrim Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Aliansi Peduli Uang Negara menghadiahkan 2 ekor tikus ke Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan sebagai simbol boroknya penanganan kasus korupsi di daerah ini. Kita kasih hadiah ke Jari. Dua ekor tikus diserahkan langsung oleh mahasiswa kepada Kepala Kejaksaan Kota Palopo sebagai simbol mandulnya penanganan korupsi di daerah ini. Berbagai kasus korupsi yang ditangani pihak kejaksaan masih berjalan di tempat. Kondisi tersebut diduga terjadi akibat adanya penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus korupsi di daerah ini. Terbukti dengan adanya kasus pemerasan yang dilakukan oleh Antonius, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palopo, ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo. Dalam orasinya, para mahasiswa mendesak penyelesaian kasus korupsi yang diduga melibatkan pejabat pemerintah Kota Palopo, seperti korupsi mangkraknya proyek Puskesmas Sendana, dugaan korupsi anggaran COVID-19 di tahun 2020-2021, dugaan korupsi SPPD fiktif oleh 25 anggota DPRD Palopo, kasus korupsi Jalan Lingkar Barat, kasus korupsi bansos dan terjadinya dugaan korupsi program produksi minyak goreng. Selain itu, pihak Kejaksaan Negeri Palopo juga dianggap tidak bekerja untuk menuntaskan kasus korupsi karena lebih mengandalkan data dari masyarakat ketimbang harus mencari data secara mandiri. Usai menerima tikus, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo mengaku jika kasus korupsi sebelumnya banyak yang tidak terproses, namun saat ini sudah mulai dibenahi oleh satu persatu. Kalau untuk sogok menyogok Pak yang melibatkan oknum dari kejaksaan seperti apa? Kalau terkait dengan informasi atau peristiwa yang terjadi kemarin itu masih ditangani di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Kami di Kejaksaan Negeri Palopo juga masih menunggu hasil penanganan hal tersebut di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ada tuntutannya yaitu usut tuntas kasus SPPDP fiktif yang dilakukan oleh oknum anggota DPR dan kemudian diduga ada tindakan suap
dari salah satu kepala dinas di Kota Palopo kepada salah satu oknum pejabat di Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Selebihnya aksi yang kami lakukan ini yaitu ingin segera menuntaskan kepada pihak yang berwenang, yaitu Polres maupun Kejaksaan, untuk melakukan suatu penangkapan atau mengusut tuntas segala bentuk tindakan korupsi yang ada di Kota Palopo ini. Para mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus dengan menurunkan massa lebih banyak. Jika tuntutan tak dipenuhi, mereka juga akan mengancam melaporkan oknum pejabat Kejaksaan ke Kejati hingga Kejagung jika masih terjadi suap antar terduga koruptor dan pejabat kejaksaan. Dari Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kita ke Kota Parepare, pemirsa. Sarang tawon Vespa di Kompleks Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Parepare dimusnahkan petugas pemadam kebakaran setelah menyerang salah seorang siswa. Pemusnahan serangga bernama Latin Vespa afinis ini dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan deterjen tepat di sarang tawon. Menerima laporan dari pihak sekolah, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare langsung terjun ke lokasi di mana adanya sarang tawon Vespa yang berada di salah satu kompleks sekolah dasar di Kota Parepare. Sarang tawon Vespa sebesar bola voli bertengger di dahan pohon yang ada di dalam kompleks sekolah dasar Negeri 4 Kota Parepare. Pemusnahan sarang tawon dilakukan dengan cara menyemprotkan air deterjen ke sarang tawon agar sarang dan telur serta tawon dewasa mati saat terkena cairan deterjen. Pihak sekolah pun sempat mengevakuasi para siswa saat petugas pemadam kebakaran mencoba memusnahkan sarang tawon ini. Sebetulnya tawon jenis Vespa ini diketahui telah menyengat seorang siswa kelas 4 di sekolah tersebut saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi prosesnya kita lakukan adalah lakukan penyemprotan dengan memakai deterjen. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tadi ada laporan dari guru SD tersebut, itu adanya siswa yang menjadi korban. Oh, sudah ada siswa yang tersengat, Pak ya? Ya. Satu orang dari kelas 4 SD. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Di segmen terakhir, pemirsa, program Razia akan kembali dengan informasi polisi lakukan rekonstruksi pembunuhan ayah tiri di Bukit Harapan, Kota Parepare sesaat lagi.